Halo Bray, balik lagi di Singkat Cerita. Kali ini kita kembali bakal bahas film yang bertemakan perselingkuhan. Emang ya, film dengan tema perselingkuhan ini selalu punya pesonanya tersendiri. Film yang bakal kita bahas kali ini yaitu judulnya The Aftermath, yang dirilis pada tahun 2019. Film ini diperankan oleh beberapa artis top Hollywood, di antaranya Keira Knightley sebagai Rachel dan Jason Clarke sebagai Louis. Film ini bakal mengambil latar Perang Dunia, tepatnya yaitu konflik antara Inggris dan Jerman. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita bahas ceritanya. Kisah akan dibuka dengan memperlihatkan ledakan bom di sebuah kota, dan kota tersebut adalah Hamburg, salah satu kota di Jerman. Setelah ledakan, singkat cerita, scene berpindah menunjukkan seorang wanita yang turun dari kereta, dan nama wanita ini adalah Rachel. Di sini Rachel udah ditunggu sama suaminya, yaitu Louis, yang merupakan komando perang Inggris. Jadi diceritakan bahwa Rachel datang jauh-jauh dari Inggris agar bisa tinggal berdua dengan suaminya. Dalam perjalanan, Rachel dapat melihat kondisi Jerman yang udah rata dengan tanah akibat pengeboman semalam. Tak lama kemudian, akhirnya Rachel dan Louis tiba di sebuah rumah yang akan menjadi tempat tinggal mereka. Di sini ada Lubert yang merupakan pemilik rumah di sana. Tapi karena Jerman ini udah kalah perang, maka rumah Lubert pun akhirnya diambil alih oleh Inggris. Dan Lubert sekarang merupakan seorang pembantu aja. Di sini Lubert akhirnya mulai memperlihatkan isi rumahnya yang begitu luas. Sebenarnya di sini kita bisa merasakan kesedihan yang dialami oleh Lubert ini, karena rumahnya harus diberikan kepada orang Inggris. Dan gak lama lagi Lubert pun harus segera pergi dari sana. Dan pada malam hari Rachel pun akhirnya mulai bermesraan dengan Louis. Tapi belum sampai cocok tanam, kalem. Esok harinya Louis pergi ke kota untuk mengatasi kerusuhan di sana. Di sini Louis bertemu dengan seorang pejuang Jerman yang tak sengaja terbunuh oleh temannya. Di tempat lain, Rachel yang baru terbangun akhirnya mulai menelusuri rumah barunya ini. Namun sayangnya Rachel ini sangat merasa risih, karena ia harus tinggal bersama orang-orang Jerman yang notabene mereka adalah musuh Inggris. Dan tak lama kemudian akhirnya Louis pulang. Saat akan makan bersama, Rachel ini sedikit bercekcok dengan Louis, karena ternyata kehidupan seperti ini bukanlah kehidupan yang Rachel dambakan. Rachel hanya ingin hidup berdua dengan Louis di sebuah rumah yang berukuran kecil, bukan bersama orang-orang Jerman. Namun Louis yang merasa iba terhadap orang-orang Jerman pun akhirnya malah meminta izin kepada Rachel agar Lubert bisa tinggal di rumah tersebut. Dengan sangat keberatan, Rachel pun akhirnya memberi izin dengan syarat Lubert tinggal di lantai atas. Pada esok hari, Rachel pergi keluar rumah untuk bertemu dengan temannya yang bernama Susan. Hitung-hitung untuk beradaptasi dengan kehidupan di Jerman ini. Di sini Rachel akhirnya bercerita kepada Susan bahwa suaminya ini telah berubah setelah perang terjadi. Rachel merasa bahwa Louis ini sekarang udah gak sayang lagi sama Rachel, karena Rachel ini udah mulai jarang disentuh. Setelah curhat, Rachel akhirnya pulang. Dan sesampainya di rumah, Rachel dikejutkan karena anak Lubert yang bernama Freda ini sedang bermain piano. Padahal Rachel udah minta ke Lubert biar mereka ini jaga jarak. Ini dilakukan karena Rachel masih merasa was-was terhadap orang-orang Jerman. Namun di sini Lubert bilang bahwa Freda bermain piano hanya karena ia rindu dengan ibunya yang udah meninggal akibat pengeboman Inggris beberapa hari lalu. Rachel yang mendengar hal ini pun seketika langsung memberikan pandangan yang berbeda kepada Lubert. Esok harinya Freda akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan para orang-orang Jerman yang terlantar. Hal ini dilakukan agar ia bisa merasakan kesedihan sesama kaumnya. Dan akhirnya Freda bertemu dengan seorang pria yang merupakan pejuang Jerman. Di tempat lain kita dilihatin Rachel dan Louis yang sedang melaksanakan makan malam bersama dengan teman-teman Inggris mereka. Dan di sini Rachel diberi sebuah informasi bahwa Lubert kemungkinan merupakan seorang pejuang Jerman yang sewaktu-waktu bisa kembali membelot dan menikam Rachel saat ia lengah. Namun Louis terus meyakinkan bahwa Lubert ini merupakan orang baik dan tidak mungkin melakukan hal tersebut. Akhirnya perdebatan pun terjadi di antara mereka. Sepulangnya dari sana, Rachel akhirnya langsung menginterogasi Lubert. Namun tanpa diduga hal tersebut ternyata membuat Lubert tersinggung.
Ya jelas, karena Rachel ini udah mengambil rumahnya dan sekarang malah merendahkannya. Dan hal tersebut ternyata membuat Rachel ketakutan. Setelah tahu sifat benci Rachel, Lubert akhirnya beradu mulut dengan Rachel, dengan harapan agar Rachel mau mengusir Lubert dari rumahnya ini. Namun anehnya di sini Rachel malah terdiam. Kembali ke Freda, esok harinya ia mulai memasuki perkemahan yang biasa digunakan oleh orang Jerman. Di sini Freda dilatih untuk hidup kotor dan berteman bersama debu, sama seperti yang telah dilalui oleh orang-orang Jerman. Dan kembali ke Rachel, di sini Rachel mencoba untuk berdandan secantik mungkin untuk sebuah acara makan malam. Dan secara mengejutkan Louis akhirnya luluh ketika ia melihat betapa cantiknya Rachel ini. 1 jam sebelum makan malam dimulai, Louis dan Rachel akhirnya mulai bermesraan. Namun sayangnya ketika mereka hendak melakukan cocok tanam, Louis mendapat sebuah panggilan tugas. Dan Louis harus segera berangkat. Ini tentu membuat Rachel sangat-sangat kesal, karena lagi-lagi ia ini diabaikan oleh Louis. Ketika sampai tengah kota, ternyata di sana sedang ada demo. Para warga Jerman melakukan protes terhadap ketidakadilan yang menimpa mereka. Namun tanpa diduga ternyata di sana ada Lubert. Lubert akhirnya terluka oleh petugas. Sementara Louis yang baru datang pun langsung dikerumuni oleh para warga yang kesal terhadap Inggris. Singkat cerita, Lubert akhirnya pulang ke rumah. Di sana ternyata pesta sedang berlangsung. Dan ketika baru datang, Lubert ini dibuat kesal oleh para orang-orang Inggris tersebut. Karena mereka memainkan piano Lubert dengan sangat kasar. Hal ini akhirnya membuat Lubert emosi. Karena piano tersebut merupakan satu-satunya barang peninggalan istri Lubert. Ketegangan pun terjadi di antara mereka. Dan singkat cerita pesta pun akhirnya dibubarkan. Setelah pesta bubar, Rachel akhirnya mencoba mengobati Lubert yang terluka akibat demo tadi. Namun tanpa diduga di sini ternyata terdapat pandangan yang lain di antara mereka. Pandangan apa itu? Kita tonton aja. Sayangnya ketika mereka belum selesai, Louis tiba-tiba datang. Namun setidaknya di sini kita bisa tahu bahwa terdapat perasaan terlarang di antara mereka. Esok harinya Louis yang baru tiba di kantor tiba-tiba mendapat sebuah surat perintah yang mengharuskannya untuk terbang ke Rusia. Dengan berat hati Louis akhirnya menyampaikan kabar ini ke Rachel. Dan Rachel akhirnya lagi-lagi harus ditinggalkan oleh suaminya ini. Di sini Rachel sebenarnya udah memohon dengan sangat agar Louis ini tidak pergi. Namun hal tersebut tidaklah berhasil. Dan singkat cerita Louis pun akhirnya berangkat. Seusai kepergian Louis, Rachel merasa makin kesepian. Di sini Rachel memainkan piano yang akhirnya menyebabkan semua orang di sana tertegun. Karena begitu indahnya Rachel ini bermain. Sampai-sampai Freda mendatangi Rachel dan mereka pun bermain piano bersama. Tak lama setelah bermain, kita akhirnya tahu alasan Rachel ini punya hubungan yang tidak harmonis dengan Louis. Ialah dikarenakan anak mereka telah meninggal di dalam peperangan. Hal ini yang akhirnya menjadikan mereka terus dilanda kesedihan. Pada adegan ini pun kita dilihatin hubungan yang sempurna, yaitu antara Rachel yang telah kehilangan anaknya dan Freda yang telah kehilangan ibunya. Jadi mereka ini seakan saling melengkapi. Setelah curhat, Rachel akhirnya menangis dengan terseduh-seduh. Singkat cerita, pada esok hari, hubungan antara ketiganya ini terlihat semakin dekat. Rachel seakan sudah tidak memiliki prasangka buruk terhadap mereka. Hal ini ditunjukkan dengan ketiganya yang kian menghabiskan waktu bersama. Dan pada suatu waktu, Rachel yang sedang kesepian ini akhirnya mendatangi Lubert ke ruangan atas. Rachel akhirnya memantapkan diri untuk berselingkuh dari Louis. Setelah bercocok tanam, Rachel akhirnya diajak Lubert untuk pergi ke sebuah tempat. Dalam perjalanan, kita dapat melihat keduanya ini yang mulai melemparkan rasa sayang. Dan ketika sampai di tempat tujuan, terlihat raut bahagia di wajah Rachel ini. Karena akhirnya ia dapat hidup berduaan di rumah kecil dengan orang yang dia sayang. Walaupun orangnya bukanlah Louis, tapi setidaknya ini sesuai dengan yang Rachel mau. Dan akhirnya di sini Lubert ngajakin Rachel untuk pergi berdua dengannya dan memulai kehidupan yang baru. Tanpa pikir panjang, ternyata Rachel pun langsung setuju dengan ajakan Lubert ini.
Singkat cerita, pada esok hari, ternyata Louis ini udah pulang dari tugasnya di luar negeri. Ia pun masuk rumah dan menyambut Rachel yang sedang bermain piano. Namun betapa terkejutnya Rachel karena ia mengira bahwa orang tersebut adalah Lubert, bukanlah Louis. Di sini dapat kita lihat Rachel yang menjadi risih ketika mulai disentuh oleh Louis ini. Dan pada malam hari Louis memberikan kabar gembira pada Rachel karena mereka berdua akhirnya sudah diizinkan untuk pulang ke Inggris dan memulai kehidupan yang baru. Namun dilema pun melanda Rachel karena dia sudah terlanjur menyimpan hati pada Lubert. Dalam lubuk hatinya ia sudah sangat ingin berpisah dengan Louis dan memulai kehidupan dengan Lubert. Singkat cerita, akhirnya Rachel pun berdandan untuk menghadiri sebuah acara bersama Louis. Dan ketika berdandan, ia didatangi oleh Lubert yang mendesaknya untuk ngasih tahu ke Louis tentang apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, setelah berdandan, Rachel dan Louis pun akhirnya berangkat. Setibanya di sana, kita dapat melihat Rachel yang begitu tidak nyaman berada di dekat Louis ini. Dan ketika mereka mulai berdansa, akhirnya Rachel memberitahu Louis tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah tahu hal tersebut, dengan seketika raut muka Louis terlihat sangat sedih. Karena tentu Rachel yang merupakan istri yang paling ia cintai ini telah berselingkuh dengan pembantunya sendiri. Singkat cerita, mereka akhirnya pulang. Di sini Louis meminta maaf kepada Rachel karena selama ini ia tidak bisa menjaga anaknya sendiri, yang akhirnya menyebabkan anaknya ini tewas. Dan perselingkuhan ini tentu menjadi pukulan yang sangat menyakitkan untuk Louis. Pada esok hari, Lubert dan Rachel pun akhirnya berpamitan pada Louis. Di sini Louis meminta dengan sangat agar Rachel tidak pergi darinya. Namun semuanya sudah terlambat. Kini hati Rachel sudah menjadi milik Lubert. Dan akhirnya mereka pun berangkat. Tak lama setelah berangkat, Louis akhirnya menemukan sebuah baju yang ditinggalkan oleh Rachel. Yang mana baju tersebut merupakan baju milik anak mereka. Dengan seketika Louis akhirnya menangis dengan terseduh-seduh karena teringat begitu banyak kenangan pada baju tersebut. Di tempat lain, akhirnya Rachel dan Lubert pun tiba di stasiun kereta. Namun anehnya di sini kita bisa melihat raut keraguan di wajah Rachel ini. Dan saat hendak naik, akhirnya Rachel sadar bahwa keputusannya untuk meninggalkan Louis merupakan sebuah kesalahan yang besar. Dan Rachel pun akhirnya tidak jadi pergi bersama Lubert. Kembali lagi ke Louis, di sini Louis yang sedang bersiap-siap untuk pergi akhirnya kembali didatangi oleh Rachel. Dan jelas, ini merupakan kesempatan kedua bagi Louis untuk memperbaiki hubungannya ini. Mereka pun akhirnya rujuk dan film pun tamat. Nah, gimana nih filmnya? Seru kan? Walaupun akting para pemain dalam film ini dapat terbilang cukup baik, namun film ini masih punya beberapa kekurangan. Tapi terlepas dari itu semua, menurut kalian gimana nih? Apakah Rachel seharusnya bertahan bersama Louis atau berselingkuh aja sama Lubert? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Goodbye and until next time.